Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Putra dengan NIM 2512027. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas akhir mini project saya yang berjudul Sistem Basis Data Penjualan pada Toko Sembako. Latar belakang pemilihan kasus ini adalah karena toko sembako merupakan komersial dekat lapangan. Kita yang mengelola data tiap hari, mulai dari data barang, stok, supplier, pelanggan, hingga transaksi penjualan harian. Masalah yang sering dihadapi adalah pencatatan manual yang rentan salah dan sulitnya pengetahuan produk, mana yang paling laris, dan sisa stok yang menipis. Oleh karena itu, basis data ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, mempercepat proses transaksi, serta penyediaan laporan analisis penjualan yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Sebelum kita ke MySQL-nya dulu, sebelum kita masuk ke materinya, mari kita buat rencana yang ada di sini. Rencana saya kan rencana saya kan toko sembako. Jadi kita akan menggunakan 5 unsur tabel, yaitu mulai dari pelanggan, barang, supplier, pemesanan, dan detail pemesanan. Dari tabel-tabel itu bisa kita bahas relasinya atau detailnya, yaitu seperti supplier ke barang, only to many, atau satu jenis supplier bisa memasok banyak barang, tetapi satu jenis barang hanya bisa dipasok oleh satu supplier. Itu bisa kita implementasikan menjadi primary key. Primary key-nya itu ialah ID suppliernya. Habis ID suppliernya menjadi primary key, dan kita akan menambahkan foreign key di table barang. Habis itu pelanggan to pemesan, yaitu one to many, satu dari waktu ke waktu, tetapi satu note pesanan hanya memiliki satu pelanggan atau ID pelanggan, mengalir ke table pesanan sebagai foreign key. Nah, itu one to many juga. Dan ini pesanan ke barang atau many to many, yaitu satu nota pesanan bisa berisi banyak barang, dan satu jenis barang bisa terjual di banyak nota pesanan. Oleh karena itu terbentuklah tabel pemesanan. Tabel pemesanan itu. Nah, cara menghubungkan terbentuknya tabel penghubung itu, kita akan menggunakan nama dari detail pemesanan. Nah, di dalam tabel ini saya akan membuat kombinasi antara ID pelanggan dan ID barang bertindak sebagai foreign key sekaligus composite primary key. Oke. Ya, kita akan masuk ke foreign key-nya. Kita ke exam sampainya dulu. Kita nyalakan MySQL dan Victor ini, dan kita akan masuk. Pertama-tama kita ketik MySQL -u root, kita cek. Oke, kita masuk ke dalam.
Dan di dalam sini kita coba cek adakah data kita sebelumnya, atau agar data kita tidak tabrakan. Kita ketik show databases nampaknya ada. Jadi pertama-tama kita hapus dulu, yaitu cara hapusnya yaitu drop database database toko sembako tik 2 di enter. Oke. Sekarang di dalam database ini toko sembakonya sudah hilang, dan pertama-tama kita akan membuat lagi data toko sembakonya, yaitu pertama-tama kita create database toko sembako. Maaf, salah di sini. Toko sembako. Nah, kita buat cara masuk ke dalamnya, yaitu kita use toko sembako. Maaf, sepertinya saya salah titik 2-nya nampaknya. Titik 2. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam database-nya. Yaitu kita udah di dalam database sembakonya. Kita akan membuat tabel-tabel yang ada di dalam toko tersebut, toko sembakonya. Nah, pertama-tama kita create table supplier buka kurung, enter. Kita bisa ID supplier, bisa kita isi ID supplier in auto in increment ini nama supplier varchar buat untuk mengisi teksnya, dan not null untuk menentukan not null. Habis itu nomor telepon bisa kita bisa kita isi begini. Habis itu alamat, teks, ini titik 2 enter. Oke. Untuk pertama create table supply-nya sudah selesai. Kita akan coba yang kedua lagi. Karena waktu kita tidak banyak, kita
Supply-nya kita ubah ke pelanggan. Maaf kok malah huruf besar. Kita pelanggan, kita enter. Kita seperti tadi. Nama suppliernya kita ubah jadi bukan di nama supplier, di sini kita ubah. Kita ubah jadi ID pelanggan. ID pelanggan, enter. Kalau sudah, kita enterkan. Habis itu kita masuk ke nama pelanggan. Karena nama pelanggan. Nama pelanggan sudah kita enterkan. Selesai nama pelanggan, kita bisa isi nomor HP. Kita bisa isi nomor HP. Kita enterkan. Sudah kita enterkan, baru kita tambahkan alamat teksnya. Kita enter. Oke. Dan untuk tabel pelanggannya sudah kita buat. Kita lanjut ke tabel barang sekarang. Kita pertama-tama ini saja biar tidak banyak memakan waktu. Kita ke tabel barang. Nah, di tabel barang ini kita ID barang. Agak sedikit beda karena di sini INT increment primary key. Primer key. Nama barang varchar varchar seperti biasa 100 tutup kurung not null. Habis itu kita harga int not null. Kita ubah jadi stop huruf kecil saja. Stop, enter. Sekali lagi. Dan ini ID sub sebentar supplier ya sudah kita enterkan. Kita kita ke sini key supplier ID supplier, enter.
tutup kurung titik 2 enter. Oh, nampaknya ada yang salah di sini. Nama barang di sini salahnya di barang, nama barang PRI primary key, nama barang, harga is not null, stock in int, stock int not null. Nampaknya ada salah di sini. Primary key, not null, stock. Salahnya di mana ya? Kan stok. Harusnya nggak ada yang salah. Di refresh, not null, stock in not null, suppress in suppress supplier di supplier tabel barang, komanya benar. Harga int not null, daripada lama-lama mending saya lanjutkan aja. Maksud saya buat ulang saja. Nampaknya di sini ada kesalahan ini. Create table barang, create table barang, kita buat ulang saja. ID barang int auto inc men remnt pri MARY. Oke. Space ini nama barang varchar maaf kelewatan, varchar 100 not null. Save. Habis itu harga int stock not null. Salahnya di mana ya? ID SU
O S O S O P supplier INT. Habis itu EING FOREIGN. Lagi masih salah. Itu INT not null. Salahnya di mana? Oh, astagfirullah. Ternyata ada komanya, belum masuk. Koma. Harga stok ID stok ID foreign ini masih error. Harga is in not null. Stok in not null, ID barang, harga nama barang, not null. Salahnya di mana ya? ID barang, harga, enter cek server versi stock on the right, to use in. Salahnya di mana ya? Barang situasi here. Barang, nama barang 100 varchar, increment primary key, nama barang varchar not null, in not null. OLS not null. Barang
Dan ini saya buat ulang lagi, nggak tahu sudah yang keberapa kalinya. Apakah berhasil? Alhamdulillah berhasil. Oke, untuk penjelasannya, saya di sini menggunakan auto inter in inc auto increment pada setiap primer key agar ID terisi otomatis secara beruntun. Klausa not untuk not null saya sematkan pada kolom penting seperti nama barang dan harga agar data tidak boleh dikosongkan. Terakhir saya perhatikan saya mengisi foreign key-nya yang menghubungkan table transaksi dengan table master agar data terjaga. Ya, seperti itu. Setelah ini selesai, saya akan melanjutkan langkah-langkah selanjutnya untuk mengolah data atau menggunakan data manipulasi language atau DML berdasarkan keterangan tugas table master yang harus berisi minimal 10 data dan 10 tabel transaksi, minimal 20 data DAM yang realistis. Saya di sini karena waktu tidak banyak, jadi saya sudah nyimpan di catatan saya seperti ini. Jadi saya tinggal salin saja. Karena waktu saya tidak banyak. Ya, dan ini saya seperti itu untuk mengisi ini tuh untuk mengisi saja, jadi saya percepat karena waktunya tidak banyak. Perintah yang saya gunakan di sini yaitu perintah update. Digunakan untuk memodifikasi data baris yang sudah ada berdasarkan kondisi where tertentu agar tidak berubah seluruh isi table. Begitu pula dengan delete. Kalau delete itu yaitu untuk menghapus. Kita wajib berhati-hati saat memberikan kondisi where agar data yang terhapus tepat sasaran. Yap. Dan untuk selanjutnya kita akan memasukkan aspek yang sangat krusial, yaitu penerapan fungsi agregasi dan klausa SQL seperti count, max, min, habis itu AVG, group by dan lain-lainnya. Saya di sini saya akan tulis di sini pertama-tama saya akan select huruf besar select select count, buka kurung, ID barang, tutup kurung, AS total, jenis barang, koma, habis itu max. AS harga termahal.
harga termahal. Habis itu min harga AS termurah lagi, bawah lagi. Habis itu AVG harga AS rata-rata harga from from barang titik 2. Yap, seperti ini. Penjelasannya dari penjelasan saya ini, yaitu kon untuk memperhatikan jumlah total variasi produk sembako kita, itu untuk kon. Untuk max dan min itu untuk mendeteksi harga barang tertinggi dan terendah di toko. Sedangkan untuk AVG itu untuk kotak-kotak ini untuk gambar rata-rata nilai produk sembako yang kita jual, ya itu untuk kon, min, dan AVG. Dan untuk selanjutnya kita akan coba lagi, select lagi CT. Ini kita akan mulai yang kedua, yaitu select ID pelanggan, count, ID pesanan tutup kurung AS, jumlah transaksi from pesanan grup GROU grup by ID pelanggan, having count, pesanan tutup kurung tanda ini baru dikasih tanda kurang 2, lanjut order by jumlah transaksi dash limit 5. Yap, seperti ini.
Penjelasan untuk yang ini yaitu memandu fungsi by group untuk mengolah kelompok, pengelompokan data berdasarkan pelanggan disaring menggunakan having, hanya menampilkan yang berfungsi minimal 2 yang saya tadi kasih tanda kurung itu, tanda yang P itu. Untuk kita urutkan secara menurun, yaitu dash dengan order by, lalu dibatasi hanya 5 baris teratas menggunakan limit untuk melihat pelanggan terakhir kita. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya itu selesai dari ini, kita akan menampilkan informasi yang komprehensif data dari beberapa tabel terpisah, harus digabungkan menggunakan perintah join. Saya akan mencontohkan satu saja karena takut waktunya terlalu panjang, jadi saya akan mulai. Apakah satu cukup? Kita akan coba. Maaf, ternyata tadi saya lihat laporannya lagi, ternyata harus 3 dan saya baru mengisi satu saja. Ini saya akan jelaskan yang pertama ini, yaitu inner join. Ini hanya akan muncul irisan data yang cocok di kedua tabel. Artinya pelanggan yang belum pernah belanja sama sekali tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Dan ini karena waktu saya tidak banyak, jadi ini yang kedua yaitu leave, kita copy saja. Yang leave ini gunanya yaitu untuk semua barang yang terdaftar di tabel sebelah kiri atau tabel barang akan tetap ditampilkan secara utuh walaupun ada barang baru yang belum disangkutkan ke ID supplier, yang manapun nilainya akan tertulis 0. Itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, yang right ini, sebentar saya salin dulu. Dan untuk yang right ini memastikan seluruh baris data tabel kanan atau tabel super flyer keluar dari hasil query. Jika ada supplier baru yang datanya dimasukkan tetapi tetap kita belum memasangkan barang adapun dari mereka. Nama supplier di sini, nama supplier tersebut akan tetap dilaporkan dalam kolom nama barang bernilai 0. Dan ini bagian analisis laporan utama, yaitu estimasi. Masuk ke babak terakhir, yaitu implementasi basis data yang baik harus bisa menghasilkan laporan analisis bisnis yang bermakna bagi pemilik toko sembako. Berikut di sini saya akan buatkan laporan produk paling banyak terjual atau laporan yang berhasil ditarik, karena
Saya langsung saja seperti tadi karena waktu saya tidak banyak. Di sini kita salin, kita copy dan kita tempel seperti sebelumnya, kita tempel. Nah, di sini hasil analisisnya bisa kita lihat dari hasil eksekusi QR ini. Produk seperti beras 5 kilo dan minyak liter sepertinya saya salah ngomong. Ya, seperti inilah laporan yang produk-produk promnya ya seperti itu. Sebagai kesimpulan, mini project sistem basis data penjualan toko sembako ini telah berhasil saya implementasikan dengan struktur yang konsisten, mulai dari tahap perencanaan RD, transisi table lewat menghasilkan laporan analisis, penjualan yang fungsional. Demikian demonstrasi video tugas akhir mini project dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian. Selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.